dari yang lain sebagainya. Iya. Setelah itu nanti ada sesi untuk mendangnya sama anak-anak JCC gitu, pribadi. Jadi si doinya itu nggak boleh dengar pembicaraan. Pinjemin. Tanya sih ada yang pelupa gitu, ada yang iya lansia soalnya ya. Kalau di tempat saya sih sogaisa, disabilitas. Disabilitas yang di sana. Berarti walaupun ada yang nggak lansia juga ya? Ada yang nggak lansia, tapi kebanyakan sogaisa. Sogaisa. Cintai sogaisa. Itu karena kecelakaan atau gimana? Jadwalnya. Iya. Oke, teman-teman, selanjutnya ini AA-nya baru 15 hari ini. Ini yang kita mau tanyakan dulu. Pertama sampai di Jepang itu gimana? Gimanaan sampai di Jepang itu sesuai dengan ekspektasi yang di Indonesia gitu. Oke. Lumayan bersih. Iya. Terus gimana yang pertama kali yang bikin kaget apa dulu? Mama ini bikin sambal bawang ini, sama ini kacang kapri ini yang ditumis, sama ini ketupat, sama ayam, pelencingan ayam, sama ini gulai rebung ini ya, sama ini urap sama timun ya. Oke nih menu lebaran ini mama ya. Oke. Semangat Hai, tamu de gozasu. Ini Tomo. Hai, Ayu da yo. Kami. Iya. Semua lu sudah siap itu anda? Ya. Pakai nauk sih dia. Kita kan ini harusnya. Seno, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu ya, alias keluarga keponakan semua ini ya. Yang pertama paling sana dulu. paling lat. Ini urutannya yang duduk paling sana yang paling lama di Jepang ya. Robi. Berapa tahun di Jepang udah? 9, 10? 9 tahun masuk. Masuk 10 tahunnya. Cepet rasanya. Kemarin dia unyu-unyu udah. Sekarang sudah 10 tahun dan Obi sekarang kerja di perhotelannya di Kyoto ya. Di Kyoto. Terus langsung oke. Terus yang selanjutnya Robi juga setahun setelah Obi datang, Robi mirip namanya Robi ya, sama-sama Robi gitu. Robi. Kerja di Boeki. Keren Boeki. Boeki ya, kantor perekonomian kan? Enggak, itu biasa. Trading company. Kan si Amerika Boeki Center kan, si gedung kan Boeki Center maksudnya. Sudah 9 tahun ya? Iya, jalan Kyuneng. Kyuneng-nya 9 tahun ya. Ngeri. Nah sekarang terus Ai pertama ini yang tiga ini pertama di Nihongo Gakko ya. Robi yang pertama, terus Obi, terus Ai gitu ya. Terus Ai sekarang kerja di Kumiyai sebagai penerjemah anak-anak Jisuse ya, Kensuse. Susah. Nah ini Kensuse ini kayak yang dua ini Kensuse ya. Sudah berapa tahun berarti? Masuk 10, masuk 9, masuk 8. Ya. Sudah. Let. Nah, terus ini Itu udah dikenal. ya teman-teman ya. Oke. Oper Tom ini kalau Kak Doni. Kak Doni langsung. Kensuse ya. Saya main susah. Masih kan susah masuk 3 tahun. Masuk 3 tahun ya.
Tahun depan pulang. Gak terasa 3 tahunnya. Kamu waktu ke sama Kak Ikung kan di tempat salju itu nulis kan Kak Doni kapan ke Jepang. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Masa restoran es. Ya kerja di JCC apa yang dikerjain dulu? Kasih tahu dong. Bubut. Mesin bubut sermang gitu ya, yang kayak Nice. besi itu di apa namanya dibubut dibentuk lah gitu ya. Nah, Buat cetakan. ya, Cetakan. lumayan sulit ya, karena tidak bisa gitu. Kalau sudah bisa kan gampang ya. Nah, lagi bentar 3 tahun ya. Nah setelah ini Ian ini ya. Di Indonesia dulu sekolah di perawat dan sekarang di Jepang dapat kerja perawat ya. Rawat plus guide di Indonesia ini. Oh iya di Indonesia juga jadi guide ya. Bisa bahasa Gili Inggris ya. nih. Sekejap. Kerja Jepang baru 1 tahun. Iya 1 tahunnya, 1 tahun. Tahun so. 1 tahun. Itu teman-teman. 1 tahun masuk 2. Masuk 2 ya. Dan ini keponakan juga, saya juga baru tahu ini keponakan ternyata sudah di Jepang juga 15 hari ya. Namanya Aan ya. 15 tahun. Baru 15 hari. 15 hari. Iya, baru datang setengah bulan ya. Nah, ini Nihongo Gakko juga ya. Baik. Nah, Nihongo Gakko ini sama kayak yang 3 di sebelah sana ya. Ini sebelahnya sama ya. Dia berangkat lewat temannya Mama Ai ya. Dari sana. Terus rencana setelah Nihongo Gakko 2 tahun kuliah gitu ya. Di jurusan AI tadi ya. Ya. Terus ini gimana kerjanya dulu? Kalau di perhotelan gimana? Ada keluh kesahnya dulu? Di hotel itu kita kan apa namanya kerjaannya servis lah gitu. Jadi dari banyak kan komplain dari customer daripada bos. Oh iya, ya maklum kan kita berhadapan dengan tamu lah. Karena tamu adalah raja kan. Tapi apa ya ada anunya kalau sampai ada batasannya sih kalau mau marah gitu sampai marahnya sampai Kelewatan ya. kelewatan. Polisi sih. Ya, Iya. Polisi. bisa sampai misalnya iya pakai buryoku lah kekerasan kan pasti polisi berurusan karena di Jepang sudah negara hukum kan. Bedanya sama di perusahaan kayak apa namanya basically-nya Jepang kan libur Sabtu Minggu. Iya. Kalau kita Beda bedanya iya. dia libur kita kerja gitu. Karena perhotelan Sabtu Minggu justru banyak orang yang libur yang mau hotel gitu. gitu. Soalnya kalau kayak hari ini kan Golden Week gitu kayak Natsu Yasumi Spring Yasumi lah kayak gitu tuh itu lagi sibuknya kayak minggu ini kan. Iya. Iya, Sebenarnya liburan. hari ini kerja gitu tapi minta izin Kita izin. pergi ke rumah paman ngumpul gitu ya. Kalau perhotelan agak sulit ya ambil libur. Enggak imbang mau libur samaan tapi nggak bisa. Ya susah sih ya. Terus Obi di Boeki gimana? Enak kerjanya? Trading. Trading. Kerjaannya Santai. sebingung sih. Dia ngerti jangan. Bahasa Indonesia lah tuh milah kutuban. Iya. Iya, Wan, ya Om. Oke, nanti pakai jam translate. Oke. Apa ya? Iya, Bang, Nihongo sastra. Itu salah. Iya, Campur-campur nggak apa-apa pakai bahasa Iya. normal. Itu Boeki itu Trading. あとで輸出と輸入 Oh, の impor ことを ekspor. やってます。 Ngurus impor ekspor. Ekspor dan impor. Oh, perusahaan impor ekspor gitu ya. まあ川kerjaannya yaやることは多いんですけど、なんていう、まあ自分がやりたいことっていうんですかね。なのであんまりそんなに難しく感じてないですね。Bagaimana? Itu nggak ngomong. Ya kalau Boeki mungkin lebih ke apa ya, kerjaannya itu kayak apa ya, jadi misalkan IT-nya itu misalkan Arab misalnya atau Tamunya Arab. tamunya Arab atau dari Eropa gitu. Jadi ya kita harus pelajarin dulu sih apa namanya, sunkan atau その国のルール Oh. なども学ばないといけないです。 Lumayan
lumayan tayangnya berarti kan juga dia harus pelajari Ya, hukum aturan negara aturan negara. Negara sebelum kirim barang no. Ya, sebelum kirim barang. Maksudnya商品知識 Cuhin sih so. Now Kayak ngirim ke Indonesia kan ada batasan-batasannya gitu kan. Ya. Dan peraturan itu kan berubah-ubah tiap Ya. tahun kan berubah. Jadi harus Jadi ada yang dilarang, ada yang apa ya? Urusan Seigen sareteru. ada yang dibatasi gitu ya. Ya, dibatasi dan juga maju でもあれだ 輸出にすることができる。 Iya. Ner. Terus, Terus Ayi kalau- gimana? Ah. Terus gimana? Masih ada? Oke. Kalau mau ada yang di-sharing. Kalau biasanya sih kalau apa ya? Kalau kerjaannya kalau ya misalkan hari libur misalnya. Iya. Jadi kan kita kalender ke gimana gitu. Kalau di sini kan misalkan di Jepang libur di sama kayak sakinya masuk gitu. Jadi paling enggak ya mereka di situ ya. Walaupun libur Ayo tetap pakai pribadi lekan bahkan HP pribadi gitu ya. Memang atau dikasih HP dari perusahaan gitu. Kaisha no keitai. Iya, dari perusahaannya. Iya. Jadi tetap Tapi ada komunikasi, komunikasi tetap walaupun hari berjalan libur ya. walaupun libur. sama customer kan ya Mantap. So you Oke. Ya, gimana letak nggak enaknya gitu pada waktu itu? Nggak ada. Nggak ada berarti. nggak ada sih. Nggak ada ya, enak berarti, Mungkin cocok. kalau ininya apa ya? Kosho desuかね。kosho っていうよりも値段こそ。 saling ano lang 値段こそじゃなくてちょっとその例えばどっかの海外の会社と話をしてそこでまだなんだろう日本とのその国の違いがあったりしていればそこでまあ大変じゃないかなと思います So, ya di Toriga. jadi ya perbedaan Aturan aturan negara itu ya perbedaan negara jadi di Jepang kayak gini terus di negaranya itu kayak gini begitu gitu jadi beda nah di situ yang untuk apa ya supaya titik temunya gitu ya. Iya. まあ合意できるのがちょっと Komunikasi. sampai Sampai disetujuin gitu ya. Iya, sampai keyakunya gitu ya. sebelum itu kan harus ini Merayu. apa namanya ya harus Kayak model merayu kan. Merayu, Gimana iya. ini kita mau impor ke negara Iya. kita mau ekspor ke sana gimana kayak gitu ya. jadi di situ mungkin ada yang mulai apa namanya mereka mungkin kenalan dulu mulai dari apa ya kamu siapa gitu kayak istilahnya dasar lah gitu baru nanti berlanjut ke shopping terus main rumah kok terus kenal dengan ada juga mungkin kenal orangnya ya jadi biar apa ya enak tahu orangnya jadi komunikasi. ya untuk ngobrolnya jadi lebih enak masalah batasan itu juga misalkan kita di sini mau menjual barang A di situnya terbatas gitu kinsi sareteru jadi Nggak bisa. ya nggak bisa gitu jadi di situ anaknya kan nggak nyambung gitu Nggak nyambung. Jadi otomatis nggak ada hubungan lah gitu ya. ya hubungan gitu. Hubungan anunya gitu. Keyakunya nggak ada gitu. mungkin mo yang di Cina gitu kan Iya sih Oh, Iya, untuk lihat barang situasi gitu ya. まあ出張ですね出張、いいね、出張すごく。 2回まあ2回ぐらい2回。 2回いいね。中国に2回ぐらい出張したんだって。いいね。いいね。旅行だな、旅行だな。 Indonesia kami itu kan インドネシアも1回ですね去年あ、インドネシアも行ったんだ。いいね。そうするとロモコ帰れるね。帰れないか。そのついでにロモコにロモコに。いいね。帰ってきました Bisa na positifnya kali itu mana itu? Mana itu ya? Mau kali saya. Oke teman-teman, maaf ini tadi kan mic-nya nggak kepake, mungkin suaranya agak pecah gitu ya. Ini selanjutnya ini Ayi ini ya. Ya ini saudara Ayi kerja di translator ya untuk anak-anak Kensuse di Indonesia gitu ya. Anak-anak yang dari Indonesia gitu ya. Jadi kerjanya itu ke perusahaan terus translate gitu ya. Nah translate-nya itu tentang keseharian atau tentang pekerjaan gitu. Jadi translate-nya itu ada tentang keseharian, ada tentang kerjaan juga. Di satu sisi kita pergi ke Kigyo-nya atau ke perusahaannya, ya, perusahaan kayak Daihatsu atau yang lainnya juga. Yang lain. Kita ngomong sama shadowing-nya atau sokusho dan leader yang lain sebagainya. Iya. Setelah itu nanti ada sesi untuk
mendangnya sama anak-anak Jisusei gitu, pribadi. Jadi pribadi. si doingnya itu nggak boleh dengar pembicaraan. Penjagaan. dari Gitu ya. Sidain bahasa Indonesia sidain. si doing gitu. Pembina. Pembina yang ada di perusahaan itu. Ya. Penulisannya. Kan memang di perusahaan itu tiap ada anak Jisuse yang datang itu nanti dikasih tantonya gitu, yang disuruh yang ngurusnya lah gitu, ngurus anak-anak Jisuse gitu ya. Nah kalau yang ngurus kerjanya kan ya yang di gembanya gitu, yang kayak sukucoknya gitu, atasan yang di bagian sana gitu ya. Terus seandainya ada anak yang tidak bisa kerja, kadang-kadang ada komplain dari perusahaan itu. Iya ada, tapi mungkin itu untuk ketika ada anak yang nggak bisa pakai bahasa Jepang terus nggak bisa kerja, nanti ada laporan dari Kumiai. Kumiai gitu. Oh, dari Kumiai gitu. Iya. Oh. Lapor ke Kumiai, terus nanti mungkin setelah 1 minggu atau beberapa hari kita shido anaknya gitu nanti, atau diadakan ada kosu senta buat belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang gitu ya. Oh. Secara pribadi gitu. Oh iya. Ini kebetulan saya ini di perusahaan 2 orang dari Vietnam. Ini 2 orang. Yang 1 orang itu cepat kerjanya, yang 1 orang itu agak lamban sama tidak fokus sama kerjaan. Karena pas kerja dia sering gini lihat gitu kan. Berarti dia nggak fokus dalam kerjaan gitu kan. Yang satunya itu jarang lihat gitu, fokus di kerjaan gitu. Jadi dari sana baru sehari kita sudah tahu itu, oh anak ini nggak fokus kerja sama lamban gitu. Kalau bahasa sih memang kita maklumi karena baru datang ya wajar tidak bisa bahasa. Tapi orang Jepang itu dia bukan mengutamakan bahasa sih. Etos kerjanya yang diutamakan gitu kan. Walaupun pinter bahasa Jepang tapi ya malas-malas gitu, terus sikapnya juga ya terhadap atasan gitu, kalau nggak baik ya kadang-kadang kan pihak perusahaan mengadu gitu kan ke kayak AI gitu ya. Ya translatornya gitu ya. Dan dari shidonya pasti ada renraku atau apalah sebagainya gitu. Bukan dari shidonya doang, dari anak Jisusnya juga pasti komplain gitu masalah perusahaan gitu ya. Aku di sana bang dibully kayak gitu juga. Kadang-kadang ada keluhan kayak apa sih? Kenapa sih kerjanya seperti ini padahal di perjanjiannya itu beda gitu. Nah, ada gitu juga yang dah. seperti itu. Ya begitulah ya. Ya karena kalau menurut saya sih sebenarnya pihak LPK itu harus kasih tahu detail apa yang nanti dikerjakan di Jepang supaya anaknya nggak kaget. Kayak di perusahaan saya kan kemarin kan 2 orang. Ini kita bikin barang itu bukan bikin saja, bikin langsung kita yang cek gitu kan finishingnya. Itu satu barang itu 2,4 detik jadi gitu. Dengan kecepatan itu 1 hari 10.000 buah yang dibikin. Jadi tiap hari gini gitu kan fokus. Nah, seandainya itu tidak dikasih tahu sama LPK-nya kan anaknya juga shock gitu kan. Kok kerjanya cepat kayak gini kan? Kan biasa ya maklum ini anak Vietnamnya itu juga baru pertama kerja langsung ke Jepang gitu kan. Kan biasa dia kan tamat kuliah langsung dipanggil untuk kerja di Jepang. Jadi ya nggak terbiasa gitu kan. Badannya biasa duduk gitu kan, belajar gitu kan. Langsung datang ke Jepang disuruh kerja cepat kan pasti ya kaget lah badannya. Tapi kita sebagai bagian yang nyuruh kerja, nanti kalau pulang kerja urut tanganmu ya di mesanya dia di apa namanya tanganmu di message lah gitu ya. Iya dikasih apa namanya supaya kayak bisa diurut lah gitu ya. Karena kebanyakan yang berhenti kerja itu alasannya sakit tangan gitu. Soalnya gerakannya ambil barang, diputer, dicek, langsung masukin ke nah itu tiap hari 10.000 yang gitu. Nggak berat sih, tapi karena cepet lama-lama terasa berat dia mungkin barangnya, kecil barangnya gitu ya. Tapi 1 kali pegang itu 2, dipegang ambil cek terus langsung masukin gitu ya itu. Khusus amunisi kiri kenapa? Dia memang kita suruh pakai tangan kanan karena naruhnya itu pakai tangan kanan gitu. Kalau ambil pakai tangan kiri naruh di sini kan. Hidari Kiki kita tanya, yang 2 ini Hidari Kiki atau kita tanya dulu kan Hidari Kiki gitu. Ya. Jadi kalau dia Hidari Kiki kita cariin yang kerja yang naruh sebelah kiri gitu. Yang gitu dia. Oh gitu. Darah si 2 yang dia memang mesinnya itu cuman datang dari sana terus kanan yang ngambil taruh di sini ada kotaknya lah gitu. Nah dari kanan. Iya rata-rata ini orang Brazil 2 berhenti alasannya sakit tangan ini. Cet. Iya 10.000. Iya 10.000 Iya satu hari. Ada sih lebih. Kadang-kadang 12.000. Kalau lembur 12.000 13.000 dikerjain.
Itu satu barang itu 2,4 detik satu itu jadi barangnya gitu ya. Itu harus menyeimbangkan dengan kecepatan mesin. Kalau lamban nanti dia punya sensor, barangnya kalau nggak diambil otomatis mesinnya stop gitu kan. Amun Doni dah ini, Doni beda kan. Kalau Doni kan dia oke, kita lanjut ini ya. Kita lanjut kalau gitu ya. Ya, Doni ini sudah Ayo Don. Kerjanya gimana Don? Santai kan? Nggak ada batasan mic-nya dulu dong. Nah, Kayak di Instagram tuh Nah. gini Kak Doni. Mana ada? sambil tidur kan katanya. Kalau mesinnya sudah jalan kan sambil ngantuk gitu. Kalau Sambil tidur sambil nangis. santai-santai cuman mikir harus Iya, pakai otak Pandai dia. lah. Iya. pandai sedikit lah. Iya. Dia harus bisa baca zooming. Zooming Baca itu zooming. peta lah gitu ya untuk bentuk barang Skema. itu. Skema gitu ya. Patok si waktu kan. Itu bukan waktu dia, hari dia. Nonyu itu istilahnya barang ini ya knowingnya itu barang ini bulan ini tanggal sini harus dikirim. Jadi dia tinggal menyesuaikan dengan harinya gitu. Kalau di tempat Pahit itu dia per detik barang itu keluar, jadi harus diseimbangkan dengan kecepatan mesin gitu. Iya, karena tiap hari itu iya 10.000 keluar, yang dibikin 10.000 semuanya langsung dikirim ke Toyota gitu. Oh, nggak dipatok. Target modelnya. Jam harus selesai segini. Deh. Memang target yang Doni? Kalau Doni sih Soalnya enggak kalau dia. nggak bisa keburu ya? Nggak bisa keburu. Salahnya itu bikin uang bangkrut gitu ya. Uang itu satu barang itu Tidak. harganya 25 juta ya. Cepat, aktual dan terpercaya. Guys, Ya itu kayak emang. berita aja. Kayak berita. Harus benar-benar teliti. Iya. Resikonya emang gede. Iya, karena barang yang dibikin tuh mahal ya. Bahannya aja harganya 25 juta satu ya. Tergantung Tergantung besarnya besar gitu ya. kesulitan masuk. Terlalu ketat lah. Iya. Ya sih kalau dari Pahit lihat itu sebenarnya kerjaan Doni itu untuk kerjaan orang Jepang dia. Sekelas orang Jepang yang punya istilahnya keterampilan kayak engineering gitu ya. Dia memang ada bidangnya kan baca skema, terus memang ada di pendidikan lah gitu ya, yang untuk bikin barang itu gitu ya. Tapi rata-rata di Jepang anak-anak Indonesia banyak disuruh kerja gitu ya, karena sudah sulit kerjaannya. Tapi anak-anak Indonesia orangnya gambaru gitu ya, jadi orang Indonesia aja disuruh rata-rata gitu ya. Kalau orang Vietnam biasa anak kuliahan disuruh kan yang engineering gitu kan. Engineering. Doni terpilih. Agak Iya. Memang kan Doni itu kan Doni itu dipilih kan waktu itu kan Bisa sebelum ke dibilang Jepang. terpilih tapi kita kan nggak tahu apa yang dikerjain. Iya, Dari iya. Indonesia nggak dikasih tahu Itu ya kasusnya. kerjanya kayak gimana. Iya. Mungkin kan pihak perusahaan juga nggak tahu juga kan penempatannya kayak gimana yang dikerjain Bisa gitu. dibilang perusahaannya juga nggak tahu anak ini punya pengalaman apa enggak. Yang salah. Bisa dibilang pengirimnya, lembaga pengirimnya dibilang kita juga apa namanya dibilang beli kucing dalam karung gitu kan. Nggak tahu ekspektasi kita itu bakal sampai sana itu ngerjainnya kayak gini, bakal gampang bisa dikerjain sendiri. Iya. Ya sampai sininya kan tidak sesuai dengan ekspektasi kan. Iya. Sebenarnya sih pihak LPK bisa sih cek perusahaan yang ini. Kan biasa itu di homepage-nya aja bisa ditahu kan barang yang dibikin kayak gini gitu. Itu bisa di-share sebenarnya ke anak-anak yang mau pergi ke sana. Jadi nggak kaget gitu kan. Sampai sini nggak tahu Nihongo nggak bisa, Iya itu. pengalaman kerjaan kayak gini nggak bisa. Iya. Sempainya ada? Senpainya dulu Seniornya ada. seniornya ada, Iya. cuman senpainya bertiga orang Indonesia. Nah teman-teman yang dua ini kan sama-sama orang Indonesia, terus yang satunya sama orang Indonesia. Saya sendiri yang apa namanya sendiri sama orang Jepang langsung. Nggak apa namanya nggak bergantung sama senpai. Oh, mandiri lah gitu ya. Jadi kerja nggak bisa, Jerry gitu. nyong nggak bisa, Jerry gitu. langsung Berarti seniornya orang Jepang itu pembina. pembinanya sih orang Yang ngajar Jepang, kerja. leadernya gitu orang Jepang. Kalau senpainya kan orang Indonesia. Sekarang ada senior Sekarang seniornya sih saya, juniornya ada Dari Indonesia. berdua dari Indonesia. Jadi senpai yang Pak ini narimas. Tak
Kalau masalah kerjaan, aduh, pusing. Senior harus Enggak, apa namanya? berat tanggung jawab. Iya. Kita yang ngajarin, kita yang disalahin. Serba salah. Harus tegas dan Harus marah juga sih ke juniornya kalau ada ada junior yang juga jangan dibelat. keras kepala, nggak bisa diatur. Ada yang kayak gitu. Nah itu susahnya ya anak-anak yang baru ke Jepang itu, yang pertama itu menuruti aturan itu susah. Karena Bisa di Jepang dibilang itu termasuk aturannya terlalu ribet lah gitu ya. Ya, untuk mentaati itu memang agak susah. Karena gimana ya, sudah di Jepang ya memang diatur mentaati peraturan itu dari TK diajarin. Sedangkan kita kapan diajarin mentaati peraturan? Dari dalam perut jadi ajar malas. Nah, kalau kita untuk menyesuaikan itu butuh waktu dia ya. Kalau nggak diajar kita yang dimarah sama itu. Kita lumayan. Tapi ya alhamdulillah pengen pulang. Lagi sebentar kan pulang, tapi pasti pingin pulang balik lagi ke Jepang. Kalau Pingin masalah balik ke pengen Jepang. pulang, semua orang pengen pulang kan. Cukup. Healing seminggu terobati balik Jepang kan. Enak Jepang, serius. Serius. Ya gimana ini? Betul, Dulu tanya saya ini yang baru 1 tahun ini. Nah, ini dulu. Ian gimana Ian? Kerjanya kan di perawatan gitu ya. Gimana keluh kesahnya? Kaigo ya? Kayak gue perawat lansia sih. Ian, gimana, ada nggak yang kakak nenek yang cerewet gitu? Kalau masalah yang kalau masalahnya sih ada yang pelupa gitu, ada yang Oh iya ya, lansia soalnya ya. Kalau kalau di tempat saya sih sogaisha, Oh. disabilitas. Disabilitas yang di Nah, sana. Berarti walaupun ada yang nggak lansia juga ya? oh ada yang nggak lansia tapi masih muda. kebanyakan sogaisha, Oh, so guys. Shintai sogaisha. Itu karena kecelakaan atau gimana? Ada yang karena kecelakaan, ada yang dari lahir, Dari lahir gitu. Oh. macam-macam latar belakangnya jadinya begitu. Gimana, enak gitu kerjanya atau gimana? Kalau kerjaannya sih alhamdulillah enak-enak aja. Enak ya. Oh iya. Tergantung kita sebenarnya. Ya, tergantung kita. Kita ya. Yang penting enaknya kan nanti kalau misal ada jam hima atau enggak rekreasi, jadinya kita main-main sama lansianya, ngapain, ngobrol, main apa sama lansianya, terus keluar main-main di taman gitu. Jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan. Jadi bisa refreshing juga gitu ya. Apalagi kemarin kan ada hanami, kita lihat hanami sama Kita yang Ryosa. dampingi gitu ya. Iya, ajakin ke taman. Iya. Begitu. Biar ya. nggak bosen Iya. lansianya. Yang nggak enaknya gimana? Nggak enaknya Lumayan gajinya. Gajinya lumayan. Ada bonusnya lagi. Bonasul. ya, Dapat kemarin berapa Mak? alhamdulillah. Alhamdulillah bisa beli mobil lah. Ya, belum. Madam. Di Jepang kan gaji sebulan bisa beli mobil kan di Jepang? Bisa. Bisa. Buat bang Iya sih, kalau nggak enaknya sih kan agak tenaga sih kalau kerjanya, jadinya kan misal mindahin ada yang dari kursi roda ke Tempat tidurnya. tempat tidur atau kurumaisu. Kurumaisu dari kursi roda kuruma ngeng dari kurumaisu ke Itaba Bedonnya? bedo toire toka. Toilet. Oh, itu yang paling capek gitu ya, harus Ya angkat sih, gitu ya. Iya agak anu sih. Ada sih pakai kalau pakai alat lifto. Pembantu. Oh iya. Alat bantu Lift jadinya gitu ya. lifto kayak Lift diangkat otomatis. lifto. Jadinya pasiennya di anuin jaring, nanti disangkutin alatnya nanti. Oh, Kayak pakai sorok gitu kan? kayak keren gitu ya, diangkat gitu pakai Iya. alat gitu. Oh iya iya. Kalau anu, jadinya biar nggak sakit pinggang. Iya ya, pasiennya juga nggak sakit, Iya, kita juga nggak sakit nggak gitu sakit, ya. sama-sama aman gitu. Ya zaman teknologi tinggi ya pasti ada lah alat-alat pembantu. Kalau liburnya ini berapa? Kalau liburnya sebulan 9 hari tapi bara-bara. Oh, Sabtu iya. Minggu enggak. Enggak Sabtu Minggu aja libur nggak tentu Nggak ya. tentu. Oh iya.
Iya ya, lumayan lah. Kalau mau liburan harus kibo dulu kalau mau ada rencana sama teman atau Iya. keluarga. Itu Iya. berapa bulan sebelumnya ngeluarin kibo? Kibonya sebulan sebelumnya sampai tanggal 5, misal bulan ini. Untuk bulan depan sampai tanggal 5. Untuk mau cutinya Untuk gitu. mau cutinya. Oh iya iya. Oh, habis sebulan juga. Sebulan sebelum. Sebelumnya mencari Nah, sebulan. Ya supaya ada penggantinya kan siap-siap Kalau saya penggantinya 2 juga. minggu. Sep- 2 minggu sebelumnya. Iya kan harus dibuat. soalnya hotel kan harus banyak udah yutinya udah di booking setahun yang lalu ini sama udah full duluan. Jadinya biar anu jadwalnya Jadinya yang kerja itu harus itu enggak disesuaikan Disesuaikannya. jadwalnya. Iya. Oke teman-teman, selanjutnya ini AA-nya baru 15 hari ini. Ini yang kita mau tanyakan dulu. Pertama sampai di Jepang itu gimana? Gimana An? Sampai di Jepang itu sesuai dengan Sesuai dengan ekspektasi. ekspektasi yang di Indonesia Iya. gitu. Oke iya. Oke. Lumayan bersih. Lumayan bersih, iya. Terus Ya. gimana yang pertama kali yang bikin kaget apa dulu? Sampai di Jepang. Semuanya serba praktis. Semua praktis. Ya. Contohnya dulu ini kayak beli Jadi tempat makan di sushi gitu. Oh. Ada Iya, mesinnya yang nganter gitu ya. otomatis Oh, ya gitu. otomatis Iya. gitu. Iya, iya. Terus nggak ada sampah gitu ya? Iya, nggak ada sampah. Iya, terus bak sampah juga kadang-kadang capek nyari gitu ya. Iya. Iya, kadang-kadang kita kalau sudah terbiasa di Jepang mau buang sampah itu nggak ada sampah, kantongin gitu ya. Sampai ketemu bak sampah gitu. Sampai rumah kadang itu. Iya, sampai rumah masih sampahnya. Serius? Sampai serius di bawah? Iya. Nah, ini saya tanya serius. Iya, serius. Nanti coba kalau cuti ya pulang di Indonesia. Terus kan di rumah kan biasa kan habis makan poi gitu. Nggak bisa loh. Mau buang nggak bisa. Udah kebiasaan. Kebiasaan di Jepang kan harus bak sampah gitu ya. kabut. Kendalanya di Jepang itu masih kabut, coba ada praktis deh. Terus gimana cuacanya Cukup bersahabat. cukup bersahabat ya karena pas hari apa namanya pas musim semi gitu ya, nggak dingin nggak terlalu panas, dingin, nggak terlalu nggak panas. panas gitu ya. Nggak Oh, dingin gitu. Aman. aman gitu Ya, ya. masih batas aman. Bulan ini? Bulan Bulan kemarin. 4. Tanggal 19. Tanggal 19 ya baru datang masih Masih adem. Ya, masih Iya, ada. masih Gimana adem. perbedaan Indonesia sama Jepang cuacanya? Cuacanya. Iya, gimana? Di Indonesia cukup panas sih di Lombok. Di Lombok memang panas dia. Ya. Di Jepang adem. Tapi nanti kalau musim panas bulan 7, bulan 8, bulan 9 lebih panas Jepang. Karena angin pun tidak ada. Jadi pagi, malam, siang itu panasnya sama. Jadi kalau nggak pakai AC biasa nggak bisa tidur. Di Shizuoka kan masih banyak kan. Masih lah Masih. Ada bukitnya. Hijau. Oh iya. Nagoya juga. Kyoto kan dikelilingin sama bukit. Mbak. Dikelilingin sama bukit gitu, di tengahnya kota lebih panas nih. Anginnya nggak masuk gitu ya. Nggak masuk. Seharusnya kalau dikelilingi sama bukit itu lebih No. adem dong. Udah apa namanya? Nanti kan biaya. Kyoto ってすごいなんか暑いじゃん、囲まれてそのあれなんていう日本語です。壁ガラスのみたいなあれじゃない。周りが山があって風が入ってこない。なんかぼっちなんかぼっちじゃない、なんていうかな。Pokoknya panas di Kyoto. Ya, di Jepang nanti. Ya kalau di Indonesia kan tidak ada istilah orang dehidrasi gitu ya. Di Jepang itu sangat dikhawatirkan dehidrasi. Netsuso kalau bahasa Jepangnya. Itu kalau kekurangan cairan nggak minum dalam seharian itu bisa pingsan. Itu bisa membahayakan nyawa juga. Kan pernah tahun kemarin ada orang Indonesia juga kan dehidrasi meninggal di Susi kan. Ya. Ada beritanya kan. Nah, itu bahayanya musim panas di Jepang dia. Dehidrasi, Netsuso. Ya ilah deh, malu untuk Minum melapor iya. Sebenarnya sih pihak perusahaan juga yang bertanggung jawab. Sebenarnya harus disiapkan untuk Netsuso Taisaku. Ada sebenarnya tiap perusahaan itu diwajibkan dia itu.
Kalau Doni disuruh di sana. Biasa itu dikasih kita permen garam yang ada kandungan garamnya, sama dikasih minum. Itu tiap perusahaan diwajibkan sebenarnya itu untuk kasih karyawannya. Umeboshi juga bisa dia. Pokoknya yang asam untuk menambah zat kekebalan tubuh. Marabage, umeno, marabage kayak gini. Ume. Nihon musaneng umeboshi shiranai datte Doni. Asta ume no onigiri kata agete tapi saserebai. Oh. Terus gimana kesan yang tidak baiknya di Jepang apa dulu ini? Sampai saat ini belum sih. Belum ya. Kayak Ian yang kemarin kan gitu ya, yang positif aja yang yang ada gitu. Apalagi di Nihongo Gakko-nya lumayan seru karena iya. Oh, ada sekarang berbagai negara iya, kan iya. Jadi berikut belajar. senang gitu ya Nihongo Gakko ya. Negaranya negara mana aja? Myanmar, Vietnam, Nepal, Ada Jepang? Cina, Jepang. Nepal ya. Rata-rata semua yang muridnya itu belum bisa sama sekali bahasa Jepang ya, di sana dididik gitu ya. Iya. Ini sebelum ke Jepang pernah belajar nggak bahasa Jepang dulu? Pernah. Oh pernah, ada dasar berarti ya? Ada. N4, Iya. N5. N4, N5. N5 oh berarti ada dasar lah gitu. N berapa? N4, N5. N4, N5. Biasalah itu, Don. Jangan kaget ini kayak nggak punya aja. Mereka ini udah punya N4, ini saya NN belum ini. Coba sekali belum ini. Iya. Usah kembali. Berarti tinggal diperdalam lah gitu ya. Iya, tinggal perdalam gitu ya. Iya, sambil nanti kan kalau sudah setahun ya, Nihongo Gakko setahun, setelah itu bisa Arbaito gitu ya. Setahunnya sekarang langsung bisa bisa? Arbaito setelah itu Zairyo card-nya jadi Oh, iya, bisa iya. nyari baito. ya sambil kerja sampingan sambil belajar ya. Belajarnya dari pagi dari jam 10 sampai Dari jam setengah 9 dari setengah 9 sampai jam sampai jam 12. 12. Nah, sisa waktunya bisa dipakai untuk kerja sampingan gitu ya. petang. Untuk biaya hidup sendiri gitu ya. Jadi harus mandiri gitu ya. Oke. Memang begitu dia. Kalau Nihongo Gakko dia habis belajar kerja gitu. Kalau Doni habis kerja mongka masak dia. Ini pulang kerja part-time baru bisa masak ya. Jadi harus bisa masak sendiri, cuci baju sendiri gitu ya. Pokoknya harus mandiri lah gitu ya. High hand. Iya. Oke lah nanti ya kalau pesan Pak Hid kalau di Jepang itu kalau ada masalah itu konsultasi, jangan dipendam sendiri itu. Itu sedikit meringankan beban kita. Bicara kayak siapa kayak gitu. Kalau nggak ke keluarga di Indonesia ya teman yang di dekat lah gitu ya. Itu enaknya itu kalau konsultasi itu plong sedikit. Kalau dipendam itu bikin kita sakit juga ya. Jadi konsultasi. Jadi ya kalau bisa bikin teman yang banyak ya. Ya teman yang membawa positif lah gitu ya. Begitu. Oke teman-teman, nah kayak beginilah interviewnya lama dia ini keponakan ini. Ya habis ini kita mau makan ini ada dibikinin sama BI ini ketupat ya, ketupat sama. Kita lebaran jadi. Iya kayak menu lebaran lah gitu ya. Ya karena kemarin lebaran nggak sempat silaturahmi, jadi ini pas liburan kesini ya. Adaptasi. Telat tuan bro. Bisa makan rasa dong. Sushi tabereru tidak. Ini teman-temannya menunya hari ini Mamai ini bikin sambal bawang ini sama ini kacang kapri ini yang ditumis sama ini ketupat sama ayam, pelecingan ayam sama ini gulai rebung ini ya, rebung sama ini urap sama timun ya. Oke nih menu lebaran ini Mama ya. Oh oke. Oke teman kita makan di bawah aja yang gelepak ya karena ini full member jadi kita nggak bisa pakai di meja. Bawa itu makan. Kita meja. Dua tuh makan. Luar. Ada sekali bergelas. Oke, ayo ini tempatnya. Oh, bisa ini. Ini apa teh? Ini kok? Lemon tea?
Batu oca? Lemon tea? Apa? Air putih, mau minum air putih atau lemon tea? Ini